Banyaknya simpang siur tentang vaksin COVID-19 belakangan cukup meresahkan masyarakat. Melihat hal ini, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Cisi Kartasasmita menyampaikan semua harus pandai menyaring informasi tentang vaksin yang beredar. Vaksin merupakan cara mencegah infeksi penyakit tertentu dengan efisien dan efektif. Karena vaksin difungsikan untuk mencegah banyak penyakit seperti polio, BCG, hepatitis B, dengue, hingga rubella. Banyaknya penolakan vaksin COVID-19 menghambat terciptanya kekebalan kelompok yang diinginkan. Padahal, vaksin COVID-19 dibutuhkan minimal 70% dari total jumlah populasi. Pembuatan vaksin COVID-19 di Indonesia tergolong cepat karena teknologi dan sumber daya yang maju, ditambah ketersediaan biaya mampu mempercepat proses penemuan vaksin. Hasilnya pun terlihat baik dan aman digunakan karena tak ada efek samping yang berat. Info banyaknya yang meninggal sakit berat, sakit punggung usai melakukan vaksin COVID-19 tidak terbukti secara klinis. Para orang tua diimbau tetap rutin memberikan vaksin kepada anak-anak dan balita. Kita lihat di sini, saya ingin menunjukkan saja kenapa bisa cepat sih kalau vaksin COVID, karena ini kan pandemi. Dalam keadaan yang normal, yang atas itu tahun 0, tahun 1, tahun 2 itu dilakukan berturut-turut dan lama ya. Mereka juga waktu itu belum tahu teknologinya. Ya sekarang teknologi udah maju, kemampuan udah maju, biaya juga ada, sehingga semua bisa dilakukan paralel. Ya kita lihat yang bawah itu yang selama pandemi yang dilakukan itu paralel. Ya 1, 2 boleh, kemudian 2, 3 untuk fase-fasenya itu bisa, bahkan infrastrukturnya pun udah mulai bisa diadakan ya, meskipun itu menjadi suatu suatu tanggung jawab kalau sampai tidak berhasil ya kita sudah menyediakan filenya, sudah menyediakan segalanya. Nah itu mengapa yang lebih cepat bisa dilakukan pada yang pandemi ini ya COVID-19 karena teknologinya sudah dikuasai. Slide. Selanjutnya kalau kita lihat bahwa dalam pelaksanaannya kita bisa melaksanakan semua itu dengan baik. Ini sama saja saya kira ya. Kemudian kita lihat aja langsung ke KIPI mungkin slide. Jadi di KIPI ini kita lihat bahwa KIPI adalah kejadian pasca imunisasi, di mana KIPI itu menunjukkan adanya suatu kejadian medis yang terjadi sesudah dilakukan vaksinasi, imunisasi. Jadi apapun kejadiannya, bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Kalau berat harus dilaporkan, kalau ringan sedang sih dicatat saja. Yang ringan sedang itu biasanya hanya kemerahan pada tempat suntikan, sakit, bengkak, kemudian demam, itu bisa 2-3 hari, bisa tanpa obat, bisa dengan obat. Tapi kalau dia berat, misalnya sampai ada shock atau sampai ada sesuatu yang kejang atau apa, meskipun tidak ada hubungannya dengan imunisasi, dengan vaksinasi, tidak ada hubungannya dengan vaksin, dalam penyuntikan, dengan tindakan, itu tetap harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Di situ ada form diisi, kemudian nanti dipelajari oleh Pemda KIPI dan Dinas Kesehatan, dan kemudian ditindaklanjuti. Umumnya adalah suatu yang kebetulan, coincidence, tidak ada hubungannya.